Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tujumaningsi dari kelas 1B. Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu nomor 1, sebutkan dan jelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia serta berikan contohnya. Baik, jawabannya adalah bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan untuk semua kegiatan kenegaraan baik lisan maupun tulis. Contohnya pidato-pidato kenegaraan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sidang yang bersifat kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, sebagai komunikasi tingkat nasional. Yang keempat, sebagai bahasa media massa. Yang kelima, sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas yang kedua, jelaskan pengertian ragam bahasa Indonesia dan berikan masing-masing contohnya. Jawabannya, ragam bahasa formal digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, rapat, surat dinas, atau dokumen akademik. Ciri-ciri adalah penggunaan tata bahasa yang baku, kalimat lengkap, dan kata-kata resmi. Contoh, rapat akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama. Yang kedua, ragam bahasa non-formal digunakan dalam percakapan sehari-hari, bersifat santai, dan tidak terlalu terikat pada aturan tata bahasa baku. Umumnya digunakan saat berbicara dengan teman atau keluarga. Contohnya, besok kita akan jalan-jalan enggak? Ketiga, ragam bahasa lisan digunakan dalam komunikasi verbal. Ragam ini lebih fleksibel dan seringkali menggunakan ekspresi atau informasi yang membantu menyampaikan makna. Contoh, kamu udah makan belum? Yang keempat, ragam bahasa tulis digunakan dalam bentuk tertulis seperti artikel, buku, atau surat. Biasanya lebih berstruktur dan formal dibandingkan dengan ragam lisan. Yang contohnya, penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah aktivitas manusia yang tidak terkendali, seperti deforestasi dan emisi gas ruang kaca. Yang kelima, ragam bahasa ilmiah digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah dengan fokus pada ketepatan, kejelasan, dan penggunaan istilah khusus. Contohnya, fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Yang keenam, ragam bahasa jurnalistik digunakan dalam media massa seperti koran atau berita. Gaya bahasanya ringkas, informatif, dan mudah dipahami. Contohnya, banjir yang melanda Jakarta menyebabkan ribuan warga mengungsi. Baik, tugas ketiga, jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca dan berikan masing-masing contohnya. Jawabannya adalah, ejaan adalah aturan atau kaidah dalam penulisan kata, termasuk penggunaan huruf, penulisan kata, serta pengenalan kata. Ejaan berfungsi untuk menjaga konsistensi dan kejelasan dalam bahasa tulis. Contoh ejaan: penulis huruf kapital pada awal kalimat. Yang kedua, penulis kata serapan dari bahasa asing. Yang ketiga, penulis kata ulang. Tanda baca adalah simbol atau karakter yang digunakan dalam tulisan untuk memisahkan kalimat, frasa, atau kata serpu, kalimat lengkap, dan kata-kata resmi. Contoh, rapat akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama. Yang kedua, ragam bahasa non-formal digunakan dalam percakapan sehari-hari, bersifat santai, dan tidak terlalu terikat pada aturan tata bahasa baku. Umumnya digunakan saat berbicara dengan teman atau keluarga. Contohnya, besok kita akan jalan-jalan enggak? Ketiga, ragam bahasa lisan
digunakan dalam komunikasi verbal, ragam ini lebih fleksibel dan seringkali menggunakan ekspresi atau informasi yang membantu menyampaikan makna. Contoh, kamu udah makan belum? Yang keempat, ragam bahasa tulis digunakan dalam bentuk tertulis seperti artikel, buku, atau surat. Biasanya lebih berstruktur dan formal dibandingkan dengan ragam lisan. Yang contohnya, penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah aktivitas manusia yang tidak terkendali, seperti deforestasi dan emisi gas ruang kaca. Yang kelima, ragam bahasa ilmiah digunakan dalam konteks akademik atau ilmiah dengan fokus pada ketepatan, kejelasan, dan penggunaan istilah khusus. Contohnya, fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan hijau untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Yang keenam, ragam bahasa jurnalistik digunakan dalam media massa seperti koran atau berita. Gaya bahasanya ringkas, informatif, dan mudah dipahami. Contohnya, banjir yang melanda Jakarta menyebabkan ribuan warga mengungsi. Baik, tugas ketiga, jelaskan apa itu ejaan dan tanda baca, dan berikan masing-masing contohnya. Jawabannya adalah, ejaan adalah aturan atau kaidah dalam penulisan kata, termasuk penggunaan huruf, penulisan kata, serta pengenalan kata. Ejaan berfungsi untuk menjaga konsistensi dan kejelasan dalam bahasa tulis. Contoh ejaan: penulis huruf kapital pada awal kalimat. Yang kedua, penulis kata serapan dari bahasa asing. Yang ketiga, penulis kata ulang. Tanda baca adalah simbol atau karakter yang digunakan dalam tulisan untuk memisahkan kalimat, frasa, atau kata serta membantu memperjelas maksud tulisan. Tanda baca mempermudahkan pembaca memahami struktur dan intonasi tulisan, seperti kapan berhenti, kapan menekankan sesuatu, atau kapan suatu kalimat memiliki makna khusus. Contoh tanda baca: titik untuk mengakhiri kalimat pernyataan, koma untuk memisah bagian-bagian dalam kalimat, tanda tanya untuk kalimat tanya, tanda seru untuk mengekspresikan emosi atau perintah. Tugas keempat, jelaskan pengertian diksi dan berikan contohnya dalam kalimat. Jawabannya, diksi adalah pilihan kata yang digunakan oleh penulis atau pembicara untuk menyampaikan gagasan atau perasaan secara tepat dan efektif. Contoh dalam kalimat, diksi yang sederhana, dia sangat marah ketika mendengar kabar itu. Yang kedua, diksi yang lebih formal, dia merasa murka ketika mendengar berita tersebut. Tugas kelima, berikan contoh seperti apa itu kalimat efektif dan jelaskan pengertiannya. Jawabannya, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan maksud atau gagasan secara jelas, singkat, dan tepat kepada pembaca atau pendengar tanpa menimbulkan kebingungan. Contoh kalimat efektif: ibu menanam bunga di taman setiap pagi. Penjelasan jelas. Kalimat ini mudah dipahami dan langsung menyampaikan informasi bahwa ibu menanam bunga di taman setiap pagi. Yang kedua, singkat, tidak ada kata berlebihan atau tidak perlu. Yang ketiga, tepat. Setiap kata yang digunakan mendukung makna kalimat dan tidak menimbulkan keraguan. Baik, tugas keenam, jelaskan pengertian paragraf dan jelaskan pula pengertian paragraf, deskripsi, eksposisi, narasi, argumentasi, dan persuasi. Jawabannya adalah, pengertian paragraf adalah satuan terkecil dalam sebuah tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berkaitan untuk mengembangkan suatu gagasan utama. 1.
Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, orang, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca dapat merasakan, melihat, atau mendengar apa yang digambarkan. Paragraf ini fokus pada penggambaran sensoris atau pengalaman panca indera. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan informasi, fakta, atau pengetahuan secara objektif kepada pembaca. Yang ketiga, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bercerita tentang suatu peristiwa atau kejadian yang disusun secara kronologis atau berurutan. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau pandangan tertentu. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar mengikuti ide, gagasan, atau melakukan tindakan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.